Bagian ukuran teman-teman, kita bisa lihat hanya ada dua ya. Kalau kita pilih M dan di sini warna merah, maka dia menjadi harganya 55. Oh, di sini yang XL ya. Sekarang coba kita pilih XL dan warna merah, harganya jadi 65. Nah, sekarang kalau teman-teman lihat di sini ada opsi ya sekarang 128 dan 256 GB. Jadi seperti ini ya teman-teman untuk produk yang dikelompokkan. Nanti tinggal teman-teman tambahkan ke keranjang. Sebelum mengikuti tutorial ini, jika teman-teman belum menginstal WordPress di hosting, silahkan beli hosting terlebih dahulu. Untuk link pembelian hosting dan cara pembelian lengkapnya bisa cek di deskripsi video. Dan jika sudah memiliki hosting dan domain, teman-teman harus melakukan instalasi WordPress dahulu. Untuk tutorial lengkap cara install WordPress, teman-teman bisa klik link di deskripsi video. Dan sekarang saya akan contohkan secara singkat saja untuk cara melakukan pembelian hosting dan juga cara instalasi WordPress di hosting. Cara membeli hosting dan domain, silakan teman-teman nanti klik link yang ada di deskripsi video untuk ke website Niaga Hoster. Setelah websitenya terbuka, nanti teman-teman bisa ke menu hosting, lalu klik menu unlimited hosting ya. Nanti tampilannya akan seperti ini. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai pembelian hosting dan domain. Di sini kita langsung pilih paket personal, teman-teman. Klik pilih paket. Teman-teman pilih durasi yang diinginkan. Saya sarankan 3 tahun untuk mendapatkan potongan atau diskon lebih banyak. Lalu pilih nama domain yang diinginkan. Setelah itu cek domain. Klik tambahkan ke chart. Lalu klik lanjutkan. Pilih metode pembayaran dan di sini teman-teman bisa gunakan kode kupon pemola untuk mendapatkan potongan harga sebesar 5%. Selanjutnya teman-teman scroll ke bawah dan klik check out. Oh ya, untuk detailnya mengenai pembelian hosting dan domain, teman-teman nanti bisa cek link yang ada di deskripsi video ya. Cara install WordPress. Oke teman-teman, sekarang saya akan menjelaskan bagaimana cara untuk melakukan instalasi WordPress di hosting Niaga Hoster. Pastikan teman-teman sudah login ke member area Niaga Hoster, lalu teman-teman ke bagian cPanel Hosting di sini, lalu klik kelola layanan. Scroll ke bawah teman-teman ke bagian quick shortcut cPanel, klik semua fitur. Pertama kita akan melakukan instalasi SSL. Teman-teman cari di sini namanya SSL, Let's Encrypt SSL. Scroll ke bawah ke bagian issue new certificate, lalu cari nama domain, kemudian klik issue di bagian nama domainnya, pilih HTTP 01 dan klik issue. Di sini instalasi SSL sudah selesai. Silakan teman-teman cari di sini namanya Softaculous. Ini ya, Softaculous Apps Installer. Klik install di bagian WordPress. Di sini pilih HTTPS, pilih nama domain, directory dikosongkan, pilih versi WordPress terbaru. Silakan teman-teman atur di bagian site name, site deskripsi. Sebagai contoh seperti ini ya teman-teman, site name toko online fashion, site deskripsi seperti ini ya. Lalu silakan teman-teman atur di bagian username, password dan email. Pastikan teman-teman mengingatnya karena digunakan untuk akses login. Setelah itu teman-teman pilih bahasa di sini, pilih bahasa Indonesia, scroll ke bawah dan klik install. Instalasi berjalan. Jika nanti di sini gagal dan muncul checkbox, teman-teman centang checkbox tersebut dan klik install kembali. Instalasi sudah selesai. Link pertama jika kita klik akan mengarah ke halaman depan website. Link kedua mengarahkan ke halaman dashboard website. Sampai di sini sudah selesai. Untuk tutorial versi lengkapnya, cara install WordPress di hosting bisa cek di deskripsi video. Oke teman-teman, untuk pembelian hosting dan cara instalasi WordPress sudah selesai. Silahkan teman-teman mengikuti tutorial berikut ini. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Di dalam video ini saya akan menjelaskan bagaimana cara untuk melakukan pembuatan produk di toko online yang kita buat dengan menggunakan WooCommerce ya teman-teman. Nah di sini sebagai contoh saya sudah memiliki satu website ya teman-teman, dan di sini juga sudah ada beberapa produk, ada 4 produk, dan nanti saya akan tambahkan untuk produk yang lainnya ya.
Jadi pastikan nanti teman-teman sudah memiliki website. Kemudian untuk menambahkan produk, pastikan teman-teman login dulu ke dashboard website ya. Nah, di sini nanti teman-teman untuk produk saya akan jelaskan beberapa tipe produk ya. Misalnya produk memiliki variasi, produk tidak memiliki variasi, dan seterusnya ya. Oke teman-teman, jadi sekarang kita ke bagian tab produk ya. Di sini ada semua produk. Kalau teman-teman klik, maka di bagian semua produk ini akan menampilkan produk yang teman-teman miliki ya. Jadi nanti tampilnya di halaman ini. Kalau sekarang mungkin teman-teman belum input produk, maka masih kosong ya. Oke, lalu berikutnya kita ke bagian tambah baru. Jadi kalau tambah baru ini untuk menambahkan produk ya. Nah, jadi untuk bagian ini saya akan jelaskan nanti ya untuk bagian tambah baru. Sekarang kita bisa ke kategori ya, teman-teman. Nah, di sini untuk mengelompokkan ya, teman-teman. Mengelompokkan produk berdasarkan kategori tertentu. Misalnya di dalam website teman-teman itu menjual berbagai macam produk ya. Misalnya ada baju, celana, atau misalnya fashion, elektronik, dan seterusnya. Nah, teman-teman bisa mengelompokkan di sini ya. Oke, sebagai contoh teman-teman kita akan buat beberapa kategori ya. Misalnya yang pertama baju, teman-teman ketikkan baju. Lalu di sini ada slug. Slug ini biarkan ya, karena biasanya terisi otomatis. Kemudian di bagian induk kategori saya akan jelaskan nanti ya teman-teman. Deskripsi, kalau teman-teman ingin input deskripsi silahkan. Baju misalnya ya. Lalu teman-teman jika ingin menambahkan gambar silahkan diklik di sini, unggah gambar. Kemudian nanti unggah berkas, lalu pilih berkas ya. Saya tidak akan pakai gambar teman-teman, jadi saya biarkan dan klik tambah kategori baru. Nah, maka nanti muncul di sini ya. Kemudian saya buat satu lagi misalnya celana ya, teman-teman. Oke, lalu klik tambah kategori baru. Nah, berikutnya saya akan buat untuk kategori baju pria. Nah, di sini ya, teman-teman, karena kan di sini sudah ada baju, tapi di sini ada baju pria. Kita bisa memilih induk kategori ya, teman-teman. Jadi, kategori baju pria ini kita masukkan ke dalam induk kategori baju, misalnya ya. Lalu klik tambah kategori baru. Nah, maka nanti seperti ini ya. Akan ada garis seperti ini ya, teman-teman. Yang menandakan bahwa kategori baju pria berada di bawah kategori baju ya. Oke, misalnya sekarang saya akan tambahkan fashion. Nah, fashion ini kita buat kategorinya berdiri sendiri ya, teman-teman. Jangan lupa di sini pilih tak ada ya. Lalu tambah kategori baru. Nah, maka nanti seperti ini ya. Lalu misalnya kita tambahkan lagi elektronik. Oke, tambah kategori baru. Oke, mungkin cukup ya teman-teman. Nah, sekarang kita akan beralih ke bagian tag ya di sini ya. Jadi tag ini fungsinya sama ya teman-teman, kurang lebih sama dengan kategori ya teman-teman, yaitu untuk menghubungkan produk satu dengan yang lainnya ya. Tetapi kalau kita menggunakan teks, maksudnya kalau kita input tag di sini, teks itu berdiri sendiri ya teman-teman, tidak memiliki hierarki ya, yang berarti tidak memiliki subtag seperti itu ya. Jadi kalau teman-teman lihat di bagian tag, nah di sini ya, itu tidak ada seperti kategori tadi ya, tidak ada induk teks. Seperti itu ya. Jadi kita bisa masukkan misalnya di sini kita masukkan apa ya teman-teman? Misalnya fashion mungkin ya. Atau mungkin perhiasan ya. Misalnya ini contoh saja ya. Nah, teman-teman nanti tinggal tambahkan tag baru. Nah, di sini sudah ada ya teman-teman untuk teksnya. Nanti teman-teman silahkan tambahkan yang lainnya. Oke, berikutnya, nah di sini ya teman-teman, saya akan jelaskan mengenai atribut ya. Kita klik. Oke, nah jadi atribut itu apa sih? Oh ya, di sini sebelumnya saya sudah menambahkan teman-teman. Mungkin saya akan hapus dulu ya. Oke, sudah saya hapus ya teman-teman. Jadi ketika teman-teman ke bagian atribut, nanti tampilannya seperti ini ya.
Jadi atribut itu kalau teman-teman misalnya pernah berbelanja di toko online ataupun di pasar ya misalnya. Nah, ketika teman-teman ingin membeli baju dengan merek A, itu kan biasanya ada ini ya teman-teman, ada ukuran. Ada ukurannya misalnya 36, 37 atau XL dan seterusnya. Kemudian ada tipe warnanya juga ya atau jenis warnanya. Nah, kita akan membuat seperti itu ya teman-teman. Kegunaannya ya tentu nanti kalau misalnya teman-teman memiliki produk dengan jenis tersebut, teman-teman bisa melakukan inputnya ya. Oke. Yang pertama kita akan buat misalnya di bagian atribut untuk ukuran ya misalnya ya. Teman-teman ketikkan ukuran, scroll ke bawah dan klik tambahkan fitur. Nah, di sini sudah ada ya. Sudah ada teman-teman. Nah, nanti tinggal teman-teman konfigurasi termnya. Oke, termnya ya. Nah, ukuran ini apa saja? Misalnya yang pertama 36 misalnya ya. Klik enter saja teman-teman. Nah, muncul ya seperti ini. Lalu 37, klik enter. 38, klik enter. Nah, kemudian ada ukuran yang lain ya, misalnya X atau apa ya, atau M mungkin ya. Klik enter. Kemudian XL misalnya, klik enter ya. Lalu XXL, klik enter. Nah, jadi seperti ini ya teman-teman, di sini sudah bertambah. Nah, kemudian teman-teman silahkan ke bagian atribut lagi. Di sini kita bisa lihat sekarang untuk bagian ukuran teman-teman, dia sudah memiliki beberapa term ya. Di sini ya sudah kita konfigurasi. Nah, berikutnya misalnya teman-teman ingin menambahkan, saya contohkan satu lagi ya teman-teman, karena nanti mungkin berbeda dengan setiap produk yang teman-teman miliki ya. Kalau teman-teman misalnya menjual elektronik ya, inputkan terkait dengan elektronik ya, misalnya terkait dengan jumlah, misalnya terkait dengan layar apa ya, jenis layar ataupun berapa lebar layarnya, ukuran RAM dan seterusnya ya. Nah, di sini saya akan masukkan satu lagi misalnya warna ya. Kita klik enter teman-teman. Nah, seperti ini tinggal kita lakukan konfigurasi ya. Konfigurasi term. Nah, di sini misalnya kita ketikkan biru ya. Klik enter teman-teman. Nah, seperti ini ya. Lalu misalnya merah. Klik enter. Hitam. Klik enter ya, dan seterusnya. Kita kembali ke bagian atribut. Nah, di sini sudah ada ya untuk bagian warna. Sudah ada termnya. Nanti teman-teman silahkan tambahkan untuk atribut yang lainnya ya jika diperlukan. Nah, berikutnya kita ke bagian ulasan teman-teman ya. Jadi ulasan ini seperti review ya. Nah, biasanya kalau pembeli sudah melakukan checkout dan sudah selesai, nanti mereka bisa coba untuk mereview ya teman-teman. Coba kita lihat salah satu produk kita. Ini produk yang saya miliki sebelumnya ya teman-teman. Jadi saya contohkan langsung. Nah, nanti di sini teman-teman itu di bagian bawah ada ulasannya. Kalau kita lihat sekarang di sini masih kosong ya ulasannya. Oke, kita akan berikan bintang 5 misalnya ya. Lalu kita kasih ulasan produk berkualitas misalnya ya. Lalu kita klik kirim teman-teman. Nah, di sini sudah ada ya dari admin bintang 5. Kalau kita refresh di bagian ulasan, nah maka sudah bertambah seperti ini ya teman-teman sekarang. Jadi untuk ulasan ya. Oke. Sekarang kita akan fokus ke bagian produk ya teman-teman. Jadi silakan disimak. Kita klik tambah baru teman-teman di sini. Oke teman-teman, kita sudah diarahkan ke bagian input produk. Jadi yang pertama teman-teman, nanti saya akan jelaskan terkait dengan produk sederhana ya. Karena di sini ada 4 tipe produk. Oke, jadi kita bisa masukkan nama produk ya teman-teman. Pertama di sini nama produk. Misalnya kita masukkan jas pria new ya. Saya akan masukkan produk terkait dengan jas. Oke, selanjutnya teman-teman, di sini ada deskripsi produk. Nah, di sini deskripsi lengkap produknya ya. Kita bisa input teman-teman. Misalnya jas pria. Nah, terserah teman-teman nanti seperti apa. Saya akan masukkan teks lorem ipsum ya, seperti ini. Nah, kemudian teman-teman di bagian sini
di bagian umum kita coba input harga ya teman-teman. Nah, di bagian umum ini ada harga ya. Misalnya harga normalnya 500.000 ya misalnya. Nah, lalu di sini ada harga obral. Harga obral ini adalah harga promo ya teman-teman. Jadi misalnya harga promonya jadi 450. Nah, jadi seperti ini ya. Kemudian apakah promo ini akan dijadwalkan? Kalau klik jadwalkan, maka nanti dimulai dari kapan? Teman-teman bisa klik misalnya mulai dari kemarin dan sampai kapan. Nah, jadi misalnya teman-teman tentukan sampai tanggal 10. Berarti setelah tanggal 10 nanti harga secara otomatis tanpa teman-teman merubah akan berubah menjadi harga normal. Oke, seperti itu ya. Di bagian inventaris dan lainnya ini saya akan jelaskan nanti ya teman-teman. Saya akan ke bagian deskripsi singkat produk dulu. Nah, di sini ada perbedaannya teman-teman di bagian maksudnya ada dua jenis deskripsi, yaitu deskripsi singkat, deskripsi produk, dan deskripsi singkat. Nah, nanti saya akan jelaskan di mana perbedaannya ya. Kemudian kita ke sebelah kanan dulu teman-teman. Kita bisa atur gambar produk. Ini untuk thumbnail atau fitur image ya. Jadi silakan teman-teman klik atur gambar produk. Lalu nanti teman-teman bisa klik pilih berkas. Ke bagian unggah berkas dan klik pilih berkas. Oke, misalnya tadi just ya. Jadi saya akan klik ini. Lalu klik open teman-teman. Atur gambar produk. Nah, lalu di bawahnya ada namanya galeri ya. Nah, teman-teman bisa input di sini. Nanti saya akan jelaskan setelah dipublish di mana fungsi dari galeri ini ya. Klik gambar galeri. Klik unggah berkas. Lalu pilih berkas. Misalnya gambar 2 ini ya. Atau kalau teman-teman memiliki gambar yang lainnya silahkan di-upload semua. Misalnya 2 ini. Lalu klik open. Tambahkan ke galeri. Nah, jadi seperti ini ya teman-teman. Lalu di sebelah kanan, nah ini ya kategori yang sudah kita buat tadi ya di awal. Misalnya masuk ke dalam baju pria. Atau kalau nggak ada, atau kalau teman-teman ingin menambahkan yang lainnya, nanti silakan klik tambah kategori baru. Misalnya just, lalu teman-teman klik enter. Nah, nanti muncul seperti ini ya. Nah, nanti silakan pilih kategori yang dimaksud. Oke, lalu di bagian tag teman-teman, tadi kita cuma tambahkan perhiasan ya kalau nggak salah. Kalau teman-teman ketikkan, nah seperti ini. Kalau nggak ada, teman-teman langsung bisa tambahkan ya. Misalnya apa ya nanti teman-teman bisa tambahkan di sini. Misalnya saya akan tambahkan fashion saja ya untuk tagnya misalnya. Lalu kita klik enter. Nah seperti ini ya. Oke, lalu teman-teman bisa scroll ke atas. Nah di sini kita terbitkan dulu ya teman-teman. Oke, sudah kita terbitkan. Nah di sini kita bisa klik kanan di bagian lihat produk dan buka link di tab baru. Oke, kita akan diarahkan ke detail produk teman-teman. Di sini kita bisa lihat ya teman-teman untuk detailnya. Ada harga obral di sini atau teks promo ya. Lalu di sini ada detail-detail lainnya ya seperti harga, seperti nama produk, harga. Nah, kemudian teman-teman yang dimaksud deskripsi singkat itu ada di bagian sini dan deskripsi produk yang saya maksud tadi ada di bagian sini. Jadi ini deskripsi produk yang kita input di sini. Kemudian deskripsi singkatnya yang ini itu berada di sini ya, teman-teman. Oke, lalu ini namanya fitur image atau di sini tadi apa ya namanya? Namanya gambar produk. Kemudian galerinya ini teman-teman itu berada di sini ya. Oke, seperti itu ya teman-teman. Sekarang kita akan masuk ke bagian inventaris ya teman-teman di sini. Jadi saya akan jelaskan satu persatu. Oke, di bagian inventaris ada SKU ya. Jadi SKU itu adalah stock keep unit ya teman-teman. Jadi untuk mengidentifikasi atau identifikasi unik dari suatu produk yang biasanya digunakan untuk menjaga stok. Jadi kalau teman-teman ingin membuat SKU bisa ya, misalnya namanya just atau disingkat JS misalnya 001. Nah, seperti ini ya, berarti SKU untuk produk ini ya namanya. Kemudian teman-teman jika kita ingin menerapkan lacak
maksudnya stok ya, manajemen stok bisa. Jadi kalau teman-teman inputkan 20 stoknya, lalu kalau kita perbarui, oke, kita ke sini teman-teman, kita refresh. Teman-teman bisa lihat ya, untuk stoknya ada 20. Oke, kita kembali lagi ke sini. Berikutnya tadi masih di inventaris, berikutnya back order ya teman-teman. Jadi back order itu seperti ini ya teman-teman. Misalnya ini kan stoknya ada 20 ya. Nah, jadi kalau teman-teman ke sini dan kita ketikkan 25, coba kita tambahkan ke keranjang. Nah, nilai harus lebih kecil atau sama dengan 20. Oke, coba kalau kita izinkan ya di sini, diizinkan namun beritahu pelanggan. Oke, kita klik perbarui teman-teman. Jadi istilahnya kita bisa order lebih dari stok yang kita miliki ya. Oke, coba kita refresh dulu. Nah, tadi kan stoknya 20 ya. Nah, tapi di sini ada notifikasi nih ya, dapat inden. Kalau kita tambahkan misalnya produknya, maksudnya produk yang kita akan beli 25, kita tambahkan ke keranjang. Nah, bisa ya teman-teman, seperti ini. Oke. Nah, berikutnya kalau yang ini teman-teman, satu lagi ya, yaitu yang izinkan. Kalau kita klik perbarui, kita kembali ke sini teman-teman. Nah, kita refresh ya di detail produk tadi. Ini kalau kita tambahkan langsung jumlah produk, itu bisa ya teman-teman. Di sini tidak ada keterangan inden. Misalnya kita order 30. Itu langsung bisa ya, tidak ada keterangan sama sekali. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman untuk yang dimaksud dengan back order tadi ya. Nah, ini ya. Oke, kemudian untuk ambang batas stok. Teman-teman bisa lihat di sini. Katanya saat stok produk dicapai jumlah ini Anda akan mendapatkan notifikasi via email ya. Jadi secara otomatis kita akan mendapatkan email dari WooCommerce ya teman-teman. Saya sudah ada contoh nih. Nah, di sini ya teman-teman. Nanti kalau stoknya tinggal sedikit, misalnya tinggal 4, maka nanti dari WordPress-nya ya akan menginformasikan ke kita. Jadi nanti tinggal teman-teman input berapa sih untuk ambang batas stok yang kita tentukan ya, misalnya 10 atau yang lainnya ya. Oke teman-teman, berikutnya saya akan jelaskan mengenai status stok ya. Jadi kalau teman-teman ingin mengaktifkan manajemen stok di sini, silakan input stoknya dan saya rekomendasikan jangan mengizinkan back order ya. Jadi jangan diizinkan. Nah, untuk mengatur atau untuk melihat perubahan status stok ini, maka di sini harus kita nonaktifkan teman-teman. Nah, nanti kita tinggal atur status stoknya seperti apa. Misalnya di sini dalam order tertunda ya, atau stok habis. Nah, coba teman-teman klik stok habis, lalu kita perbarui ya. Oke, kita coba refresh di detail produk tadi. Di sini pastikan ya. Nah, sekarang kan ketersediaannya 20. Kalau kita refresh, nah di sini jadi stok habis. Oke. Nah, kita kembali lagi ke inventaris. Nah, di sini saya buat tersedia, teman-teman. Kemudian di sini kita bisa melimit batasi pembelian hingga 1 item. Jadi nanti per user hanya bisa maksudnya ketika check out dia hanya bisa memesan 1 produk saja ya. Kalau kita batasi di sini ya. Coba kita klik. Lalu kita perbarui teman-teman. Oke, kita refresh. Nah, di sini ya kalau teman-teman lihat kita tidak bisa menambahkan quantity atau jumlah produk ya. Jadi langsung muncul add to cart. Jadi tidak ada tombol untuk mengubah quantity ya, karena kita atur di sini di bagian inventaris kita tidak diizinkan untuk mengorder lebih dari 1 item. Oke. Lalu di bagian pengiriman teman-teman. Nah, di sini nanti teman-teman bisa input berapa berat barangnya. Misalnya 1 kg. Ini harus diisi ya teman-teman, per produknya berapa beratnya. Lalu di sini ada dimensi. Nah, biasanya kalau dimensi ini terkait dengan produk yang ukurannya besar ya, misalnya mengirim komputer, mengirim kulkas atau yang lainnya ya. Jadi panjang, lebar, kali tinggi.
Nanti teman-teman bisa input di sini ya. Oke, contohnya teman-teman misalnya panjangnya 30 cm misalnya ya. Lebarnya 15 dan tingginya 70 misalnya ya. Kemudian di bagian kelas pengiriman ini teman-teman, untuk saat ini belum saya jelaskan ya. Jadi nanti saya akan jelaskan tersendiri terkait dengan kelas pengiriman, karena ini terkait dengan settingan ongkos kirim ya. Oke, saya masukkan seperti ini ya. Kemudian saya coba perbarui teman-teman. Nah, kemudian kalau kita refresh teman-teman, di sini kita bisa lihat ya di informasi tambahan. Sekarang sudah ada berat 1 kg dan dimensinya ini ya. Jadi yang kita buat tadi. Oke. Tadi masih di bagian pengiriman. Pengiriman sudah selesai ya. Nah, kemudian ke bagian produk tertaut ya teman-teman. Nah, di bagian produk tertaut ini kita bisa lihat di bagian upsell. Di bagian upsell ini adalah produk yang kita rekomendasikan di detail produk yang saat ini ada ya. Oke, contohnya seperti ini ya teman-teman. Di sini saya sudah memiliki beberapa produk ya. Jadi saya akan ke halaman toko dulu. Nah, misalnya saya rekomendasikan dompet ya. Jadi di sini teman-teman saya akan masukkan dompet. Oke, ini ya. Nah, saya akan klik perbarui teman-teman. Kemudian saya akan ke detail produk tadi ya. Nah, seharusnya di sini nanti ada produk dompet. Nah, ini ya. Anda mungkin juga suka. Nah, ini ya. Ini yang kita rekomendasikan di bagian upsell tadi ya. Coba kita kembali ke sini. Nah, kemudian di bagian cross sell ini adalah produk yang kita rekomendasikan di bagian chart ya, atau keranjang. Jadi saya akan rekomendasikan kembali misalnya produk yang lain, misalnya ini ya, celana ketat misalnya ya. Oke, kita ketikkan. Misalnya ini ya. Atau yang lainnya teman-teman. Misalnya ini ya. Misalnya gamis. Oke, saya akan rekomendasikan gamis. Ini ya. Oke, lalu saya klik perbarui teman-teman. Nanti teman-teman bisa rekomendasikan beberapa produk ya pastinya. Nah, kalau kita di sini tambahkan ke keranjang teman-teman. Kemudian kita lihat keranjang. Nah, di sini ada produk yang kita cross sell tadi ya, yaitu namanya gamis. Seperti itu ya. Oke, jadi untuk produk tertaut sudah. Nah, berikutnya untuk atribut teman-teman ya. Kita klik di sini. Oh ya, untuk atribut ini nanti saya akan jelaskan terkait dengan produk variabel ya teman-teman pastinya. Kita akan kembali ke atribut, ke pengaturan lanjutan. Nah, di sini kalau teman-teman ingin mengaktifkan ulasan, itu silahkan. Ini posisinya aktif ya. Jadi di detail produk teman-teman, kita lihat dulu produk yang teman-teman miliki tadi. Kalau teman-teman sudah ke close, tinggal ke sini ya. Ini ya, klik kanan di bagian lihat produk. Oke. Nah, di sini ulasan aktif ya teman-teman. Kalau kita tidak ingin mengaktifkan, maka di bagian sini dinonaktifkan seperti ini. Lalu diklik perbarui. Sekarang coba kita refresh, seharusnya tab ulasan ini hilang. Nah, seperti ini ya teman-teman. Oke. Selanjutnya kita akan masuk ke bagian produk, data produk yang lainnya ya, atau tipe produk yang lainnya, yaitu produk yang dikelompokkan. Jadi di sini saya akan coba buat produk baru teman-teman. Nanti silahkan klik di bagian sini, klik tambah baru. Oke teman-teman, sebagai contoh saya akan masukkan namanya flash disk. Nanti kita akan lihat ya hasilnya seperti apa untuk produk yang dikelompokkan. Flash disk. Nah, nanti teman-teman bisa tambahkan di sini untuk deskripsinya, misalnya seperti ini ya. Di sini kita pilih produk yang dikelompokkan ya. Nah, kemudian kita bisa kasih SKU misalnya FD 001 ya. Lalu untuk produk tertautnya saat ini belum ada ya teman-teman. Kita abaikan dulu. Nah, di sini kita masukkan deskripsi singkat. Lalu di sebelah kanan teman-teman kita bisa kembali masukkan gambar atau gambar produk, unggah berkas dan klik pilih berkas ya. Oke, saya masukkan gambar ini. Lalu klik open. Klik atur gambar produk. Di sini untuk galerinya saya belum ada ya teman-teman. Dan kategorinya teman-teman bisa pilih elektronik misalnya. Lalu tagnya nanti teman-teman kalau ingin tambahkan silahkan seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Oke, lalu kita scroll ke atas dan klik
terbitkan. Ini sudah kita terbitkan ya teman-teman. Nah, sekarang kita akan membuat produk lainnya ya. Jadi kalau di sini sudah ada flash disk, nah mungkin berikutnya kita akan buat misalnya flash disk 256 GB dan flash disk 128 GB misalnya ya. Nanti lalu kita akan kelompokkan ke sini ya, ke bagian flash disk. Teman-teman bisa ikuti dulu kalau bingung. Sekarang kita bisa klik tambah baru teman-teman di sini. Oke, kita akan kasih nama saja di sini jadi 128 GB ya misalnya. Lalu silahkan kemasukkan deskripsi jika ingin dimasukkan. Nah, di sini kita pilih produk sederhana ya teman-teman. Nah, kemudian kita masukkan harganya berapa. Misalnya harganya 250.000. Kalau ingin ada harga obral, silahkan teman-teman input di sini ya. Kemudian untuk bagian inventaris dan yang lainnya, silahkan teman-teman input seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya ya. Oke, jadi kita ke bagian umum, saya akan masukkan harga saja, deskripsi singkat. Nah, kemudian di bagian sini atur gambar produk teman-teman. Saya akan pakai gambar ini ya. Kalau teman-teman ingin pakai gambar lain, silahkan unggah berkas dan pilih berkas ya. Oke, saya pakai gambar ini, lalu klik atur gambar produk. Nah, di sini teman-teman kita bisa pilih misalnya kategori elektronik kembali. Tagnya kalau ingin ditambahkan silahkan. Lalu di bagian visibility ya teman-teman. Untuk katalog kita klik ya, lalu kita klik sembunyikan, lalu klik OK dan klik terbitkan. Oke. Nah, di sini kita tambahkan satu lagi ya teman-teman. Ini kan 128 GB. Kita klik tambah baru lagi. Berikutnya kita akan tambahkan 256 GB misalnya ya. Nah, kita input deskripsi, harganya misalnya jadi 450.000. Untuk yang settingan di sini silakan teman-teman input seperti yang saya jelaskan di awal. Oke, lalu deskripsi. Nah, kemudian di sebelah kanan atur gambar produk. Pilih ini ya, saya akan gunakan ini. Lalu atur gambar produk. Saya pilih kembali kategori elektronik. Tagnya kalau teman-teman ingin input silahkan seperti yang saya jelaskan tadi. Lalu di sini visibility-nya sama ya, kita klik di bagian katalog ini ya, lalu klik sembunyikan, klik OK dan klik terbitkan. Nah, sekarang tinggal teman-teman ke bagian semua produk. Ya, klik di sini. Setelah diterbitkan, teman-teman bisa edit produk flash disk tadi ya, klik sunting. Nah, di sini teman-teman kita bisa ke bagian produk tertaut. Nah, produk yang dikelompokkan kita akan panggil dua flash disk tadi ya, yang 128 dan 256. Yang pertama kita ketikkan 128 misalnya. Nah, ini ya. Lalu 256. Oke. Nah, seperti ini saja teman-teman. Lalu kita bisa klik perbarui. Oke. Nah, sekarang oke. Ini kita close dulu, nggak apa-apa teman-teman. Nah, sekarang teman-teman tinggal ke bagian lihat produk ya. Klik kanan, buka link di tab baru. Kita lihat. Nah, sekarang kalau teman-teman lihat di sini ada opsi ya sekarang. 128 dan 256 GB. Jadi seperti ini ya teman-teman untuk produk yang dikelompokkan. Nanti tinggal teman-teman tambahkan ke keranjang. Oke. Berikutnya yang terakhir kita akan bahas mengenai, belum ya teman-teman, maksudnya untuk produk eksternal ya, atau produk afiliasi ya. Yang selanjutnya, jadi di sini berfungsi kalau teman-teman misalnya sebagai digital marketing atau afiliator mungkin ya. Nah, sekarang saya akan jelaskan, kita bisa langsung klik tambah baru di atas teman-teman ya, atau klik di sini boleh. Oke, yang pertama kita bisa input produk teman-teman. Jadi misalnya produk yang kita input ini yang pertama sejoli ya. Misalnya kita sebagai afiliator sejoli. Misalnya di sini ya. Atau produk yang lainnya bisa. Teman-teman bisa tambahkan deskripsi di sini, lalu di sini pastikan pilih produk eksternal ya atau afiliasi. Nah, teman-teman bisa masukkan URL produknya ya. Jadi nanti teman-teman siapkan dulu link afiliasinya di sini ya, atau link landing page produk terkait ya. Kemudian kita paste di sini ya, URL produk. Nah, teks tombolnya apa?
Teks tombolnya misalnya untuk beli sejoli ya. Nah, seperti ini. Lalu harganya berapa? Misalnya harganya 550.000. Oke. Lalu harga obral, kalau ada harga obral silakan. Nah, di sini nanti bisa kembali atur gambar produk. Klik unggah berkas, lalu klik pilih berkas. Saya misalnya gambar ini ya, pakai gambar sejoli, klik open, atur gambar produk. Nah, kemudian di bawahnya kalau ada galeri silahkan tambahkan. Untuk kategori silahkan ditambahkan ya, misalnya di sini plugin ya, masuk kategori plugin, klik enter. Nah, seperti ini ya. Oke. Lalu tagnya kalau ingin ada silahkan ditambahkan. Oke, lalu untuk inventaris dan yang lainnya ini, untuk inventaris mungkin dibiarkan saja ya teman-teman, karena kalau produk afiliasi ya biasanya inventaris ya, seperti stok dan SKU atau yang lainnya itu ya ada di website resminya ya. Lalu kita bisa terbitkan teman-teman ya. Sekarang kita bisa lihat di sini ya, klik kanan lihat produk dan buka link di tab baru. Nah, seperti ini ya. Oke. Lalu di sini ada button beli sejoli. Kalau kita klik, kita akan diarahkan ke halaman pembelian sejoli. Nah, jadi seperti ini ya teman-teman untuk pembahasan produk afiliasi ya. Oke, berikutnya kita akan masuk ke bagian produk variabel ya teman-teman. Jadi di sini saya akan tambahkan baru teman-teman ya. Klik tambah baru di sini. Kita masukkan misalnya nama produknya celana jogger misalnya ya. Deskripsi produk, lalu di sini pastikan pilih produk variabel ya. Nah, kemudian teman-teman kita bisa SKU-nya kalau teman-teman ingin input silahkan. Misalnya SKU-nya JG001. Untuk manajemen stok dan jual terpisah ini saya akan biarkan ya teman-teman. Saya biarkan default seperti ini. Nanti kita akan atur di bagian variasi ya untuk setiap stoknya. Pengiriman bisa diinput beratnya berapa di sini teman-teman silakan. Misalnya 1 kg. Dimensi mungkin dibiarkan kosong saja ya. Karena ini kan cuma celana ya teman-teman. Kita akan langsung ke bagian atribut. Nah, di sini teman-teman kita bisa input berdasarkan atau buat atribut yang sudah kita buat tadi ya. Di sini tadi di bagian awal, pertama ukuran. Nah, ketika kita klik, maka akan diarahkan ke seperti ini. Teman-teman bisa klik pilih semua. Nah, kalau celana ini apa saja sih ukurannya? Apakah 36, 37 atau yang lainnya? Nah, misalnya celana yang teman-teman jual ukurannya ini ya, pakai MX dan seterusnya, maka ini tinggal dihapus. Nah, kalau misalnya ukuran XL nggak ada, teman-teman tinggal klik hapus. Lalu pilih, pastikan di sini tercentang semua dan klik simpan atribut ya. Oke. Lalu berikutnya untuk warna ya. Misalnya teman-teman ingin menambahkan atribut lainnya warna, klik simpan atribut. Mohon maaf, warna ya, klik tambahkan dulu teman-teman. Nah, di sini pilih semua. Nah, misalnya warnanya ada semua, silahkan dipilih semua atau teman-teman bisa tambahkan juga di sini. Tambahkan baru. Misalnya warnanya ada warna kuning. Klik OK ya. Nah, seperti ini ya. Centang semua lalu klik simpan atribut. Oke. Pastikan sudah tersimpan lagi ya. Sudah tersimpan maksudnya. Lalu tinggal ke bagian variasi teman-teman ya. Nah, di sini kita bisa klik buat semua variasi dari atribut. Klik lanjut. Ada notifikasi bahwa maksimal variasi hanya 50 ya setiap kali jalan. Lalu klik OK. Ada 12 variasi ditambahkan, klik OK. Nah, di sini teman-teman kalau kita lihat teman-teman ya, kita klik di sini. Apakah teman-teman ingin mengatur harganya ini per variasinya atau secara global? Nah, kalau teman-teman ingin mengatur per variasi ya, jadi misalnya harga setiap variasi berbeda ya. Misalnya di sini ada M, kemudian XL. Nah, antara harga M warna merah dan harga M
Maksudnya di sini harga M warna merah dan harga XL warna merah itu berbeda, berarti teman-teman perlu melakukan input manual ya. Jadi misalnya klik di sini, lalu nanti silakan diatur ya, misalnya stoknya berapa. Kalau ada SKU silakan diinput di sini. Harganya ya, misalnya teman-teman di sini kita inputkan, katakan harganya 55 untuk yang M ya. Oke. Nah, kemudian kita bisa ke bagian warna merah, warna XL. Ini ya. Oke, misalnya kita atur harganya di sini jadi 65. Lebih mahal 10.000. Nah, misalnya seperti ini ya. Nanti tinggal teman-teman simpan perubahan. Silakan diatur satu persatu ya. Oke, lalu kita bisa atur dulu gambar produk teman-teman di sini. Di sini tadi ya. Di sini klik atur gambar produk, unggah berkas dan klik pilih berkas. Oke, misalnya gambarnya ini ya. Klik open. Oke, misalnya kita tambahkan galeri, unggah berkas dan pilih berkas. Misalnya ini ya, klik open. Tambahkan ke galeri seperti ini ya. Lalu misalnya masuk ke celana ya, kategorinya. Tagnya silahkan kalau ingin ditambahkan. Nah, sekarang coba kita terbitkan. Oke, kita bisa klik kanan teman-teman di bagian lihat produk, klik kanan, buka link di tab baru. Nah, kita lihat ya teman-teman di sini. Oh ya, deskripsinya belum kita tambahkan. Di bagian ukuran teman-teman, kita bisa lihat hanya ada dua ya. Kalau kita pilih M dan di sini warna merah, maka dia menjadi harganya 55. Oh, di sini yang XL ya. Sekarang coba kita pilih XL dan warna merah, harganya jadi 65. Nah, jadi seperti itu ya kalau teman-teman ingin mengatur per variasi. Oke, berikutnya saya akan jelaskan lagi. Kalau ingin mengatur secara global ya, teman-teman, harga secara global. Jadi ke variasi. Nah, teman-teman ke bagian variasi. Di sini bisa kita tetapkan harga normal. Klik lanjut. Lalu teman-teman bisa masukkan misalnya harga secara keseluruhan ya. Tidak ada perbedaan antara XL, M dan yang lainnya. Misalnya dibuat 65 semua. Oke, teman-teman masukkan nilainya lalu klik OK. Nah, kemudian tambah variasi lagi. Misalnya sedang ada promo ya, tentukan harga obral, lalu klik lanjut. Misalnya harga obralnya jadi 45. Masukkan dan klik OK. Nah, sekarang kalau teman-teman klik perbarui di sini, lalu kita refresh, teman-teman. Nah, di sini ya untuk ukuran XL misalnya warna biru, dia akan menampilkan harga 45 ya, harga coret, dan di sini untuk harga normalnya 65. Kita pilih warna M, warna kuning, sama ya harganya. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman untuk mengatur harga secara global. Kembali ke variasi teman-teman. Oke. Di sini ya ke tambah variasi, saya akan jelaskan lagi di bagian harga teman-teman ya. Di sini ada 4 lagi ya yang akan saya jelaskan teman-teman, yaitu naikkan harga normal. Oke, jika kita klik, harga normal kita berapa saat ini? Harga normalnya adalah 65. Jadi kalau teman-teman ingin naikkan atau ingin turunkan, di sini ya, misalnya kita naikkan, klik lanjut. Kita ingin naikkan jadi berapa? Jadi 75.000 misalnya ya. Ini kan 65. Nah, kalau teman-teman ingin naikkan jadi 75, berarti di sini kita tambahkan nilai tambahnya ya. Berarti sebesar 10.000. Oke. Lalu perbarui ya. Nah, kalau teman-teman refresh di sini, harganya 75 ya. Oke. Kita kembali lagi ke sini. Kemudian di bagian variasi lagi teman-teman. Nah, di sini ya. Kalau untuk yang turunkan harga ini berarti kebalikannya ya. Oke, kita klik lanjut. Nah, tadi kan harganya 75 ya. Kalau kita ingin buat jadi 50.000, berarti kita kurangi 25.000. Nah, seperti ini ya. Klik OK. Klik perbarui. Lalu di refresh.
Nah, sekarang harganya 50. Oke, kita kembali lagi ke sini. Ke bagian variasi lagi, teman-teman. Nah, di sini saya akan jelaskan sekarang untuk harga obral, naikkan harga obral. Berarti harga yang ini ya. Nah, teman-teman ingin naikkan atau turunkan ya. Jadi seperti tadi. Mungkin saya akan contohkan yang turunkan ya. Jadi di sini saya akan coba turunkan ya. Turunkan jadi 35. Berarti kita kurangi 10.000. Oke. 10.000 ya, teman-teman. Klik OK. Lalu klik perbarui. Lalu di refresh. Harusnya harganya 35 sekarang ya di sini. Nah, jadi seperti itu, teman-teman. Coba kita cek lagi, teman-teman, di bagian variasi, ke tambah variasi. Di sini di bagian harga satu lagi, teman-teman, yaitu atur harga tanggal obral ya. Berarti ini untuk mengatur ini, teman-teman, untuk mengatur harga promo ini dari kapan sampai kapan, seperti itu ya. Jadi kalau teman-teman nggak ingin mengubah manual, nanti ya bisa ditentukan harga obralnya dari hari apa sampai hari apa. Dan kalau sudah habis, maka nanti harganya normal jadi 50.000 ya. Pilih ini ya, atur jadwal tanggal obral, klik lanjut. Tanggal mulai obral, kita bisa lihat, teman-teman, ini formatnya ya, yaitu tahun, bulan, dan tanggal. Berarti kita masukkan 2023, kemudian strip tanggal, sekarang bulan 5, teman-teman, dimulai tanggal 3 misalnya ya. Lalu klik OK. Nah, sekarang tanggal berakhirnya kapan? Tanggal berakhirnya misalnya 2023 strip bulan ya, bulan 5 tanggal 10 misalnya ya, seperti ini. Oke. Nah, klik OK. Lalu nanti teman-teman tinggal klik perbarui ya di sini. Jangan lupa tadi di sini kita input deskripsi, teman-teman. Lalu klik perbarui lagi ya. Kita refresh. Nah, di sini yang berubah hanya deskripsinya ya. Untuk tanggal tadi tidak berubah karena tanggal tadi memang tidak ditampilkan ya, teman-teman, di sini. Oke, teman-teman, jadi kurang lebih seperti itu saja ya untuk bagaimana cara melakukan input produk ke toko online yang kita buat dengan menggunakan WooCommerce. Sampai di sini dan saya ucapkan terima kasih.